Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Amir Tempo sebagai dosen pengampu kuliah. Kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Saya Syariful Mahdi. Baik, di sini kami akan mewawancarai seorang yang juga berperan aktif dalam aktivis entrepreneur, dan kami memiliki tema yaitu peran pemerintah dalam perekonomian pasar. Oke, baik. Berikut inilah CV dari narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya sudah berada di tempatnya abang saya. Kebetulan beliau juga salah satu pengusaha di Kabupaten Bogor dan juga sebagai aktivis nih, gitu kan. Kebetulan alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi kembali bersama abang saya di sini untuk menanyakan terkait UMKM di Kabupaten Bogor dan juga strategi-strategi yang beliau lakuin gitu semenjak kemarin COVID dan sekarang bisa dibilang menuju transisi ke endemi gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada beliau. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita semua ya. Gimana Bang Asep Maulana, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Jadi memang kedatangan saya ke sini untuk silaturahmi dan juga menanyakan terkait UMKM, bisnis gitu kan. Sebagai salah satu tugas saya juga di kampus untuk menjadi suatu pelajaran juga nih untuk ke depan kayak gitu. Nah, mungkin langsung aja nih ke poin-poinnya ya. Tidak usah berlama-lama lagi gitu, karena memang beliau tidak mempunyai waktu banyak gitu. Yang pertama nih, Bang Asep gitu. Bagaimana cara yang baik nih untuk memulai usaha kecil agar bisa sukses gitu? Yang pertama adalah atau penting adalah yakin. Yakin itu sangat modal utama. Selain modal yang lainnya, yang utama itu yakin. Yakin bahwa apa yang kita menjalankan hari ini ataupun sampai kita bicara usaha sudah bisa sampai tahu kapan bertahan. Kalau menurut saya hari ini usaha yang sudah saya sudah berjalan 5 tahun itu termasuk bertahan, menurut saya sudah lumayan bagus, karena saya yakin kalau usaha lebih dari 5 tahun ke depannya akan lebih mudah. Terus kalau bicara usaha kecil, memang saya juga melaksanakan usaha kecil, yaitu warung buah-buahan dan soto yang berlokasi di Cibinong. Jadi apalagi kemarin sempat kita terdampak COVID ya, itu sangat lumayan. Itulah bagaimana cara kita bertahan dengan ada dampak seperti COVID kemarin, dengan dengan memunculkan ide-ide yang harus bagaimana cara kita mempertahankan usaha kita hari ini dengan keadaan yang seperti kemarin. Oke, berarti kuncinya teman-teman adalah yakin untuk membuat usaha kecil kita sukses. Lalu pertanyaan kedua di sini ada, apa saja sih kesalahan yang abang lakuin nih dalam berbisnis? Kalau bicara kesalahan, semua orang pasti ada punya salah, dan kita sebagai pemula ataupun sebagai pemuda, terutama ini kita harus jangan pernah takut salah. Kalau bicara takut salah, kalau belum mulai takut salah ya pasti tidak akan memulai dan tidak akan bisa berjalan. Tapi bicara kesalahan apa kemarin, saya rasa ya kesalahannya masih normal-normal saja. Hanya mungkin kesalahan terbesar adalah kurang memanfaatkan platform yang hari ini sudah banyak di kalangan kaum milenial maupun hari ini yang sampai sudah usia lanjut pun memakai
platform seperti di jualan online seperti itu. Tapi hari ini saya sudah memanfaatkan itu aja sih mungkin kesalahan saya kemarin dengan kurangnya promosi di dalam online. Tapi hari ini sudah saya jalankan. Baik, oke. Jadi mungkin untuk teman-teman semua harus bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun ya Bang ya. Betul. Itu apalagi sekarang zaman digitalisasi, banyak marketplace yang memang bisa kita ambil peluang itu. Nah, tadi kita berbicara bisnis, kita sudah tanyakan beliau juga sebuah aktivis di Kabupaten Bogor. Itu jadi ada kesinambungan antara bisnis juga aktivis. Nah, yang saya akan tanyakan di sini adalah Abang juga kan pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia gitu, yang juga di dalamnya ada UMKM kayak gitu kan, kepemudaan semua. Nah, bagaimana nih peran KNPI dalam membantu pemerintah untuk menggunakan sistem ekonomi pasar? Kalau bicara peran kita sebagai pemuda atau sebagai di KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia yang menaungi beberapa banyak organisasi ataupun yang lain, cara menaungi pasar deh pertanyaannya, yaitu ya balik lagi kita di berorganisasi itu dibentuk untuk jaringan. Jadi berorganisasi akan terbentuk sebuah jaringan yang dimana nanti jaringan itu akan meluas melalui yang terpenting dan tidak terlupakan itu adalah bagaimana marketing mulut ke mulut antara teman. Dan bagi pengusaha sebenarnya itu wajib untuk berorganisasi karena di situ jaringan-jaringan yang cukup bisa membesarkan usaha kita maupun usaha di sekitar pemerintahan, yaitu di dalam bentuk UMKM. Itu mungkin yang saya jalani hari ini. Sampai hari ini alhamdulillah ada signifikan yang cukup berubah sehingga bisa ada manfaatnya saat kita berada di dalam organisasi. Jadi berkesinambungan, jadi kita tetap juga berperan aktif juga. Lalu Abang nih sebagai aktivis juga, sebagai pengusaha juga nih, apa sih tujuan dari KNPI dalam membantu pemerintah nih untuk mengembangkan UMKM khususnya di Kabupaten Bogor? Tujuan dari KNPI sendiri yaitu mewadahi pemuda yang salah satunya mungkin saya yang merasa ada bermanfaat dalam berorganisasi dengan KNPI. Bagaimana mewadahinya? Ya karena kita di sini bisa bekerjasama dengan dinas terkait terutama dengan UMKM Kabupaten Bogor. Kita bisa bekerjasama langsung dengan mereka, mencari informasi ataupun membuka peluang-peluangnya seperti apa, membuat seminar-seminar atau membuat kegiatan-kegiatan dengan UMKM dengan memasarkan apa yang kita jual ataupun yang kita punyai, terutama pengusaha UMKM seperti kita itu sangat membantu. Dan ya balik lagi seperti yang tadi saya bilang, jangan pernah kalau bicara usaha jangan pernah juga tidak bergaul ataupun berorganisasi, karena itu salah satu cara yang menurut saya terbaik untuk mengembangkan usaha dan usaha kita, mau usaha kecil maupun usaha besar. Nah teman-teman jadi sudah tahu lah bagaimana aktivitas Bang Asep ini di Kabupaten Bogor. Jadi teman-teman jangan ragu tentang apa yang teman-teman pengen lakuin seperti itu. Mungkin ada lagi nih gitu tentang bagaimana strategi Abang nih sebagai pengusaha dalam mempertahankan bisnis di era digitalisasi ini. Mungkin lebih sangat mudah ya kalau menurut saya di era digitalisasi, karena kita hari ini tidak memungkiri adanya namanya handphone Android ataupun iPhone yang lainnya, itu sangat mempermudah kita. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang namanya handphone, apa namanya itu handphone, apa itu alat komunikasi. Di era digitalisasi ini sangat, tadi di awal saya sudah sampaikan kesalahan saya waktu itu tidak memanfaatkan platform-platform yang ada di handphone ataupun di online. Nah hari ini sangat mudah, bagaimana kita hanya bisa kita bisa memasarkan dengan mudah dengan cara membuat akun kita dan membuat akun ataupun dengan brand kita yang kita punya bisa dipasarkan di era digitalisasi ini dengan mudah ya. Contohnya hari ini dengan buahnya itu sudah bisa ekspor keluar kota dengan platform digital ini. Jadi saya tidak menjual
hasil UMKM saya tidak hanya di daerah Bogor atau Cibinong, tapi bisa keluar kota karena berkat era digitalisasi. Itu mungkin yang harus kita manfaatkan. Bagaimana caranya hari ini kemajuan yang sangat pesat dan yang harus kita pertahankan. Kalau bicara mempertahankan ya kita lakukan apa yang harus kita lakukan, dan yang paling penting adalah jangan pernah berhenti berpikir, berinovasi bagaimana cara pasar apa yang kita pasarkan bisa terus berkembang. Oke, jadi memang cara mempertahankan mudah, cuman bagaimana teman-teman nanti mengembangkan bakat kayak gitu. Jadi jangan terlalu mudah putus asa lah seperti itu ya untuk mempertahankan bisnis. Apalagi sekarang zaman digitalisasi, bisa menggunakan handphone dan juga alat komunikasi lainnya. Terakhir nih Bang Asep, motivasi untuk para mahasiswa yang hari ini dia mempunyai potensi mungkin dalam berbisnis nih. Motivasi apa yang Bang Asep akan berikan kepada teman-teman semua? Kalau hari ini pengalaman secara saya pribadi, mungkin 6 tahun yang lalu waktu saya masih kuliah itu tidak susah. Kalau waktu itu kuliah sambil bekerja itu sangat sulit karena mengatur waktu. Tapi hari ini dengan adanya platform digitalisasi yang sangat mudah, bisa menjual barang lewat handphone atau lewat aplikasi-aplikasi yang tersedia di dalam handphone, itu sangat memanage waktu kita. Tapi pengalaman saya waktu dulu harus kerja sambil kuliah, itu sangat memakan waktu. Pagi kita kuliah atau malam kita bisa mengatur waktu kerja. Tapi hari ini anak-anak sekarang sangat dimanjakan dengan handphone, bisa sambil kuliah, bahkan mungkin bahasa kasarnya walaupun sambil belajar kita masih bisa mengontrol apa yang kita jual ataupun apa yang kita pasarkan terkait usaha kita sendiri. Tapi kalau hari ini, waktu dulu tidak bisa seperti itu. Tapi hari ini sangat mudah, sangat bisa kita lakukan saat kita belajar maupun saat kita lagi melakukan mata kuliah, kita bisa mengontrol itu lewat handphone. Gitu. Jadi terpenting adalah memanfaatkan apa yang ada hari ini. Yang terpenting adalah jangan berhenti berinovasi, berpikir, karena bagaimana mempertahankan lebih sulit daripada memulai. Itu mungkin pesan dari saya. Oke, jadi motivasi Bang Asep, tolong teman-teman pahami agar teman-teman nanti juga ke depan mempunyai mimpi dan cita-cita apa yang memang hari ini kita tuju untuk ke depan kita lebih baik lagi seperti itu. Mungkin terima kasih Bang Asep atas waktunya. Kita sebagai mahasiswa juga terus mencoba berinovasi untuk ke depan ya. Gitu. Mungkin itu saja teman-teman ya dari saya di Junjungan Bang Asep. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi mengenai wawancara yang telah dipaparkan jawaban-jawabannya. Nah, di sini kita akan berdiskusi dan juga menarik kesimpulan dari setiap pertanyaan. Yang pertama yaitu ada pertanyaan bagaimana cara yang baik untuk memulai usaha kecil agar bisa sukses. Nah, yang bisa saya tangkap dari jawaban Bang Asep tadi yaitu yakin untuk memulainya ya. Modal utamanya itu adalah yakin. Jadi di sini untuk teman-teman semua kita harus yakin untuk memulai usaha. Kalau tidak yakin ya akan percuma. Kenapa yakin? Mungkin hari ini keyakinan ini bisa mengantarkan kita agar terus bisa konsisten dalam berbisnis. Entah itu dengan semangat, tidak pantang menyerah, banyak-banyak belajar. Itu adalah salah satu bukti keyakinan kita dalam berbisnis. Nah, dalam hal ini kita bisa menarik kesimpulan adalah supaya kita bisa berkembang ke depan lebih baik, yaitu yakin. Mungkin itu saja. Baiklah, lanjut ke pertanyaan kedua. Itu apa saja kesalahan yang dilakukan dalam berbisnis? Nah, dari pemaparan yang disampaikan oleh Bang Asep ini dapat saya simpulkan Bang Asep ini kurangnya memanfaatkan fasilitas teknologi di zaman digitalisasi ini. Seharusnya dalam berbisnis kita itu harus yang namanya bisa menggunakan teknologi, karena tujuan dari pemanfaatan teknologi ini dapat mengembangkan bisnis yang lebih gitu kan.
seperti kita terus adanya marketplace atau penjualan online seperti Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Dan juga dalam berbisnis ini kita harus yang namanya mempunyai inovasi atau ide-ide baru untuk perkembangan bisnis yang semakin maju. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga itu peran strategi dalam membantu pemerintah untuk memudahkan akses ekonomi bangsa. Kesimpulan yang saya ambil dari Bapak Asep adalah pemerintah harus memberikan wadah dan akses untuk pengusaha muda yang bergerak di UMKM agar bisa mengembangkan bisnisnya dalam suatu organisasi bisnis. Yang kedua itu peran pemerintah memberikan pendorongan bagi pengusaha UMKM bermula agar terjalinnya kerja sama antara pemerintah dengan pengusaha UMKM. Pertanyaan keempat, strategi dalam mempertahankan bisnis di era digitalisasi. Jadi kesimpulannya itu, strateginya dengan masuk dalam satu wadah yang bisa mengembangkan usaha yang sedang dijalankan, lalu membantu mengembangkan potensi anak muda yang bergerak di bidang UMKM. Di era digital seperti ini, menjalankan bisnis memang harus menggunakan strategi khusus. Kita harus memaksimalkan penggunaan teknologi dalam bisnis. Inovasi dan pelayanan juga harus diperhatikan agar bisnis Anda bisa berkembang. Untuk pertanyaan nomor 5 yaitu bagaimana cara mempertahankan bisnis di era digital. Sebelumnya, Bang Asep ini belum kurang mengerti cara menggunakan platform online dengan teknologi yang ada saat ini. Dan saat ini, Bang Asep sudah mulai mengerti cara mempertahankan bisnis di era digital dengan menggunakan handphone dan juga teknologi lainnya, sehingga sudah bisa ekspor buah ke luar Indonesia dengan teknologi yang ada. Baik, dari kesimpulan dari setiap pertanyaan, saya di sini akan membuka kesimpulan dari tema yang kita angkat dan juga dari jawaban yang Bang Asep berikan. Kesimpulannya adalah yang pertama, peran pemerintah sangat penting untuk para pengusaha muda yang bergerak di bidang UMKM. Apalagi saat ini transisi dari pandemi ke endemi, yang sangat berharap pengusaha-pengusaha muda di luar sana butuh peran pemerintah, di mana mungkin anak-anak muda kebingungan hari ini harus cari kemana pasarnya, dan hari ini peran pemerintah harus turun langsung dan juga mencari lapangan-lapangan potensi yang akan dikembangkan oleh anak muda. Jadi pemerintah mungkin hari ini sudah saatnya berkolaborasi dengan anak-anak muda yang mempunyai jiwa wirausaha, apalagi hari ini Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang isinya nanti banyak anak-anak muda yang mungkin di dalam presentasinya banyak pengusaha-pengusaha muda. Mungkin itu saja kesimpulan yang saya bisa paparkan. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.